Ya, pimpinan Gus Pardi Gaus, pimpinan. Silakan, Pak Gais. Ya. Pakai masker, Pak Gaus. Pakai masker. Terima kasih Mbak Esti. Mbak Esti yang jauh aja deg-degan, apalagi saya yang deket nih. Pimpinan, begitulah kecintaan saya terhadap tugas dan tanggung jawab. Sebetulnya saya harus diisolasi dulu di hotel, tapi untung protokoler dan berbagai hal, saya pengen ikut rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hirs Munarif dari Forum News Network. Apa kabar Anda? Ini untuk yang berada di Pulau Jawa dan Bali. Ini hari kedua PPKM darurat dan mudah-mudahan Anda masih bertahan di rumah. Ini memang betul-betul ini ujian. Anda harus bertahan di rumah karena selama dua pekan ke depan harus mentaati peraturan ini dalam rangka untuk memutus mata rantai COVID. Nah, berkaitan dengan ketaatan untuk menjalankan peraturan berkaitan dengan pemutusan mata rantai COVID ini, seorang anggota DPR dari fraksi Persatuan Amanat Nasional PAN, Gus Pardi Gaus, ini rencananya hari Senin itu akan dipanggil oleh Mahkamah Kehormatan Dewan. Ini sebuah lembaga yang menangani masalah-masalah pelanggaran yang dilakukan oleh seorang anggota Dewan. Gus Pardi Gaus ini dilaporkan oleh sebuah LSM, Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum di Indonesia, karena dia menolak melakukan karantina setelah dia kembali dari luar negeri. Padahal aturannya siapapun orang yang baru bepergian atau mau masuk ke Indonesia itu harus menjalani karantina. Tetapi Gus Pardi Gaus menolaknya. Dan menariknya Gus Pardi Gaus itu mengungkapkan penolakan itu dalam sebuah rapat kerja di DPR, yakni pembahasan OTSUS Papua. Coba kita simak bagaimana awal kejadian sehingga kasus ini terungkap. Saya baru datang dari Kirgistan. Saya cemas juga semalam. Masya Allah. Mau diinapkan di hotel. Dan memang cara-cara yang dilakukan tidak baik oleh Departemen Kesehatan. Harusnya yang di karantina itu adalah orang-orang yang tinggal di luar negeri. Jadi diperlakukan tidak baik. Karena apa? Saya pengen hadir pada kegiatan ini. Jadi mohon maaf kalau seandainya saya terlambat. Bahkan kalau minggu mau bahas, kita juga siap Pak Ketua. Cuman Pak Gaus harus rapid test dulu karena Pak Gaus dari luar negeri. Saya deg-degan tadi. Pak Gaus dari mana? Iya, Pak Gaus dari luar negeri. Jadi kita kalau mau deket-deket Pak Gaus agak ngeri-ngeri juga. Terima kasih Pak. Pimpinan. Pak Ketua, pimpinan. PKB, pimpinan. Pimpinan PKB. PKB silakan. Siap. Terima kasih pimpinan. Pak Gaus mohon izin. Siap. Karena tadi Pak Gaus sudah sering sekali. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh PDI, Bu Esti, bahwa hari ini memang agenda kita adalah hanya sebatas mendengarkan penjelasan dari pemerintah. Lalu kemudian tugas dari sekretariat, mohon ini untuk segera ditindaklanjuti untuk dikompilasi semua DIM yang sudah masuk. Lalu kemudian mungkin minggu depan atau tadi usulan dari Bu Esti hari Minggu, tidak masalah. Jangan. Tapi saya mohon Pak Gaus ini harus dianu dulu nih, harus di swab dulu nih, atau kalau enggak isolasi mandiri dulu lah. Saya setuju dengan Bu Esti tadi. Itu Pak Ketua, dan karena memang ini kondisi COVID juga sudah menggila ini Pak Ketua, kita nggak bisa kemudian memaksakan seperti ini terus. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pimpinan Gus Pardi Gaus, pimpinan. Silakan Pak Gais. Ya. Pakai masker Pak Gaus. Pakai masker. Terima kasih Mbak Esti. Mbak Esti yang jauh aja deg-degan, apalagi saya yang deket nih. Pimpinan, begitulah kecintaan saya terhadap tugas dan tanggung jawab. Sebetulnya saya harus
isolasi dulu di hotel, tapi untung protokoler dan berbagai hal, saya pengen ikut rapat. Nah, itu tadi peristiwa yang terjadi pada rapat kerja di DPR pada hari Kamis lalu. Rapat kerja itu seperti biasa itu disiarkan secara langsung dan ini diunggah di TV Parlemen atau TV DPR. Akun channel YouTube-nya Anda bisa tonton sendiri. Nah, karena peristiwa itulah pengakuan dari Gus Pardikaus itu sendirilah kemudian muncul kehebohan. Media-media memberitakan dan fraksi Partai Amanat Nasional kebakaran jenggot karena ini bukan orang lain yang membongkar kasusnya tapi justru Gus Pardikaus sendiri. Kelihatannya dia tidak merasa bersalah karena menurut dia seperti dia sebutkan tadi bahwa dia betul-betul mementingkan tugas dan tanggung jawab dia sebagai anggota DPR, sebagai anggota Pansus. Karena kehebohan itulah kemudian fraksi Partai Amanat Nasional langsung turun tangan. Ketua fraksi Partai Amanat Nasional Saleh Daulay langsung menyampaikan teguran. Begitu juga dengan Sekjen Partai Amanat Nasional Edi Suparno, dia langsung menegur dan memerintahkan kepada Gus Pardikaus untuk meminta maaf kepada publik. Gus Pardi sendiri sudah meminta maaf kepada publik dan dia mengaku kepada media sore harinya setelah rapat kerja itu dia melakukan swab PCR di klinik di DPR dan keesokan harinya sudah diketahui bahwa hasilnya negatif. Kendati begitu sesuai aturan dia melanjutkan isolasi mandiri karena memang betul seperti kita ketahui masa inkubasi dari virus corona ini tidak langsung. Jadi kalau Anda bepergian atau bersentuhan dengan orang yang terkena COVID tidak langsung pada saat itu ketika dilakukan tes PCR diketahui bahwa Anda positif atau negatif. Karena itulah perlu karantina. Nah, biasanya orang-orang yang baru datang dari luar negeri diminta untuk karantina di beberapa hotel yang ditunjuk dan pada hari-hari tertentu beberapa hari kemudian dilakukan swab PCR. Kalau kemudian diketahui negatif, ada beberapa tahapan PCR, mereka baru bisa kembali ke rumah masing-masing atau kalau bagi orang asing bisa meneruskan perjalanan di Indonesia dengan mendapatkan sertifikat bahwa dia dinyatakan negatif COVID. Tapi persoalannya ternyata tidak sederhana itu karena seperti tadi saya sebutkan kasusnya sudah dibawa ke Mahkamah Kehormatan Dewan dan rencananya ini akan disidangkan. Tetapi seperti dijelaskan oleh Wakil Ketua MKD Habibur Rahman, dia menyatakan bahwa saat ini agak sulit mengumpulkan para anggota MKD karena jumlah anggota MKD DPR itu juga positif COVID sehingga mereka lockdown. Kita belum tahu apakah hari Senin besok itu akan tetap dilaksanakan sidang. Tetapi kasus Gus Pardikaus ini sudah menjadi konsumsi politik selain dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Ada juga yang meminta Gus Pardi agar dipecat. Ini salah satunya adalah pengajar komunikasi dari Universitas Pelita Harapan yang minta agar Gus Pardi dipecat. Saya kira ini memang risiko dari seorang pejabat publik, apalagi seorang anggota DPR ini kan adalah pejabat publik dan dia menjadi contoh. Kalau seorang pejabat publik misalnya memberi contoh yang tidak baik, melanggar peraturan, maka akan sangat sulit bagi pemerintah untuk dapat menegakkan disiplin. Pengecualian-pengecualian, apalagi mereka yang punya privilege, mereka yang punya jabatan, akan membuat pemerintah kehilangan legitimasi, kehilangan kepercayaan dari publik, karena publik melihat bahwa penegakan hukum hanya berlaku pada mereka-mereka yang lemah dan mereka tidak punya kekuasaan. Kita akan menunggu bagaimana kelanjutan kasus dari Pak Gus Pardikaus ini. Yang bersangkutan adalah anggota DPR dari Sumatera Barat. Kendati yang bersangkutan sudah minta maaf, kemudian fraksi PAN juga sudah memberikan teguran secara keras, kelihatannya ekspektasi publik lebih dari itu. Makanya itu muncul laporan, muncul kemudian bahkan sampai pada pemecatan. Kita akan ikuti bagaimana kasus ini, tetapi sekali lagi saya kira ini penting kita ingatkan kepada kalangan para pejabat, para wakil rakyat di DPR bahwa bagaimanapun juga Anda adalah pejabat publik yang perilaku Anda itu diamati oleh publik. Dan sebaiknya memang sebagai seorang pejabat publik itu memberi contoh. Kalau melakukan kesalahan, ya segera meminta maaf. Dan kalau perlu memang ada semacam punishment, ada tindakan, tidak hanya sekedar minta maaf. Sekarang ini pelanggaran protokol kesehatan memang tidak bisa dianggap main-main. Apalagi di tengah pemerintah melakukan PPKM darurat. Jadi semua pihak harus mentaatinya. Dan kalau kemudian tidak ada tindakan, itu sudah ada benchmarknya. Seorang Habib Rizik Sihab itu dihukum di Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena pelanggaran protokol kesehatan. Jadi kalau seorang anggota DPR misalnya dibiarkan melenggang tanpa tindakan apapun, publik akan semakin mendapat kebenaran bahwa pemerintahan Jokowi ini adalah bukan pemerintahan yang adil. Sebab hukum itu tumpul
ke atas dan tajam ke bawah, terutama kepada kalangan oposisi. Saya Hersman Arif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.